kami mengakui betapa besar nilai dari sebuah panggilanmu dalam kebaktian Natal ini. Oleh karena itu lihatlah pula saudara-saudari kami, mereka datang sebagian dengan tidak mudah, dengan kondisi fisik yang sangat terbatas. Beberapa di antaranya berupaya untuk bisa hadir dalam persekutuan saat ini. Oleh karena itu kami juga mengingat saudara-saudari kami yang lain yang tidak dapat hadir. Lihatlah mereka semua. Keterbatasan-keterbatasan yang mengikat mereka untuk tidak bisa datang. Keinginan mereka biarlah dapat mendatangkan berkah dari Engkau pula. Namun di antara saudara-saudari kami yang mengalami kekurangan pengertian ilahi, jamahlah mereka semua dengan tangan-Mu yang lembut, tangan-Mu yang perkasa. Sentuhlah hati mereka untuk bisa merasakan bahwa Engkau juga mencintai mereka. Engkau juga ingin menyelamatkan mereka semua. Satu harapan kami, biarlah pada saat kedatangan putra-Mu nanti, tak satu pun di antara kami yang mengalami kekurangan kepercayaan. Ini kami yang telah ada di sini ya Allah, kami telah siap untuk menerima apa yang telah Engkau siapkan. Berfirmanlah, bukalah mata hati kami siap untuk menerimanya. Berikan konsentrasi bagi kami, berikan pula ketenangan jalannya kebaktian. Kepada bapak-bapak TNI dan bapak-bapak kepolisian yang membantu keamanan di gereja ini, juga di gereja-gereja lain, berikan tenaga-Mu yang penuh berkat. Biar apa yang dilakukan pun juga tidak sia-sia adanya, melainkan mendatangkan pencerahan, sinar terang oleh karena dampak Natal untuk keluarga mereka semua. Bapa, kami persambungkan hati kami dengan para penyalur berkat kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu berdasarkan kehendak Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Amin. Saudara dan saudari semua yang kekasih, pertama saya ucapkan semuanya selamat pagi. Selamat Natal. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa buat kita bersama. Seluruh umat Allah di muka bumi sedang bersorak-sorai untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di tempat ini kita pun juga akan dikuatkan iman kepercayaan kita agar perjalanan kita dalam menyongsong kedatangan Kristus makin hari pun juga mantap di hadapannya. Dan sebagai dasar kekuatan diambilkan dari Injil Matius bab 1 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Wonten ibu saudara pangandikan pun Gusti pun penetaken saking Injil Matius bab 1 ayat 23 mekaten pangandikanipun. Bakal ana prawan bobot sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kita. Mekaten tansah pangandikan pun Gusti kula aturi lenggah. Kita pujikan bersama pujian Gloria dalam HP Gloria. Access is free.
firman Tuhan, ada bagian Alkitab yang akan kita dengarkan bersama. Kepada petugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Ayat 1 sampai 14. Yang demikian sabdanya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian bacaan Alkitab di hari Natal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ana yang telah menyampaikan bagian Alkitab. Sekali lagi saya ucapkan untuk semuanya, Shalom. Puji Tuhan, hari yang istimewa ini Allah mengizinkan kita untuk datang ke gereja kita. Kita mengakui hari ini umat Kristen di seluruh muka bumi hatinya bersorak-sorai untuk merayakan Natal bersama. Hari yang istimewa untuk seluruh umat manusia, bukan hanya terbatas pada umat Kristen, bukan hanya terbatas pada orang-orang kerasulan, tetapi semua orang, banyak yang bersukacita. Tadi pagi pimpinan saya pun WA pada saya, "Pak Anes, saya mau telepon tapi tidak berani." Tetapi saya tahu hati Pak Anes hari ini sangat bahagia. Ikut berbahagia ya Pak. Semoga kebahagiaan Pak Anes pun juga ada dampak untuk kebahagiaan keluarga saya. Saya tahu maksudnya. Memang beliau tidak berani untuk mengucapkan selamat Natal, karena beberapa memang tidak berani dengan alasan jika mengucapkan selamat Natal artinya mengakui kelahiran Sang Mesias. Kita pun juga memaklumi dengan kondisi seperti itu. Tetapi bagi kita, Natal di sini merupakan bentuk cinta kasih Allah yang luar biasa. Karena berkat Natal, berkat kelahiran Kristus, maka di sana kelahirannya akan membawa masa kehidupan kita yang akan berubah. Saudaraku semua yang kekasih, hari yang penuh kelembutan ini, semoga damai Natal selalu menyertai hati kita. Dan damai sejahtera Allah semoga pun juga senantiasa mengiringi langkah-langkah kehidupan kita, khususnya langkah kepercayaan ini. Kasihnya yang luar biasa
memang memungkinkan manusia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Beberapa orang memang tidak mengakui adanya Natal. Bahkan banyak tidak mengakui siapakah Yesus itu. Tetapi mari kita renungkan, Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah sang pencipta. Allah kita tidak pernah gagal dalam rencananya. Ketika menciptakan Adam dan Hawa, keduanya jatuh dalam dosa. Beberapa manusia mungkin mengatakan Allah telah gagal menciptakan manusia. Tidak. Allah tidak gagal. Jika Allah gagal, bisa saja Adam dan Hawa yang telah melakukan dosa dibinasakan. Kamu ternyata buatanku, ciptaanku, kamu tidak menuruti dahku, musnahkan saja. Aku ingin menciptakan manusia yang baru lagi. Bisa saja Allah seperti itu. Kita mengakui Allah kita memiliki kemampuan yang luar biasa, maha kuasa. Kekuasaannya tidak ada yang menandingi. Tetapi Allah tidaklah bersifat seperti itu. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka tercemar dosa. Tetapi Allah tetap merangkulnya. Allah memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk mengerti. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Sama dengan diri kita. Kita pun juga manusia berdosa. Apakah kita datang ke sini karena keadaan kita yang suci? Keadaan kita yang kudus? Tidak. Apakah kita datang ke gereja karena kebaikan-kebaikan kita? Saya ini pengikut Kristus, maka saya sudah sewajarnya kalau saya datang ke gereja. Tidak. Tetapi semuanya adalah karena kasih Allah. Allah mengasihi kita. Itu merupakan sebuah bukti. Dan Natal ini merupakan bukti yang nyata. Karena pada Natal ada sebuah kontribusi dari Allah untuk kesejahteraan manusia, termasuk kita bersama. Natal adalah peringatan kelahiran Kristus. Tanpa Natal, tanpa Kristus, tanpa adanya Kristus, jiwa kita tidak ada yang layak di hadapan Bapa. Kehidupan kita tidak ada yang pantas dalam menjalani kehidupan di hadapan Tuhan. Tetapi berkat Natal, berkat Kristus, maka semua manusia ada kemungkinan untuk meraih sebuah keselamatan. Kelahiran Kristus kita rasakan merupakan sebuah sukacita yang besar. Banyak orang bersukacita ketika Kristus lahir. Tetapi apakah kita juga bisa merasakan bagaimanakah kehidupan Kristus? Lahirnya Kristus membawa damai sukacita, tetapi Dia sendiri kehidupannya penuh dengan penderitaan. Beberapa orang dalam Alkitab memang mengakui Kristus itu adalah Tuhan. Bahkan Kristus adalah Raja dari segala raja. Kebaktian yang telah lalu kita mendengar petikan sejarah tentang Imam Sakaria. Saya yakin penjenengan semua hafal bagaimanakah keadaan Imam Sakaria. Sepasang suami istri yang sudah senior. Mungkin orang memandang mereka adalah sudah tua renta, mereka sudah piot, mereka sudah pikun. Tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi oleh Tuhan diubahnya menjadi sesuatu yang mungkin. Di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Imam Sakaria ini diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Gabriel ini memberikan sebuah tanda di mana Imam Sakaria ini bisu sampai anaknya lahir. Apakah karena Imam Sakaria kurang percaya? Tidak. Tidak. Ketika malaikat Gabriel menemui Maria, alasan Maria dan Sakaria hampir sama. Maria ketika ditemui Gabriel diberitahu. Ketika Maria ditemui Gabriel, salam hai bagimu Maria. Maria di sana pun bertanya, apa artinya salam itu bagiku? Malaikat memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, Yesus. Di sana Maria pun bertanya, bagaimana hal itu terjadi sementara aku belum bersuami? Tetapi sifat kerendahan hati Maria di sana pun besar. Tetapi sebenarnya aku adalah hamba Tuhan.
terjadilah apa yang akan engkau katakan. Zakaria di sana pun juga bertanya. Ia merasakan dirinya sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi bukan berarti itu tidak percaya. Itu adalah hal yang wajar. Dan sebagai tanda Zakaria bisu. Dan ketika Zakaria sudah berbicara, sudah bisa berbicara, Zakaria pun di sana memuji dan melukan nama Allah. Ia memuji Kristus yang telah lahir. Kristus yang lahir merupakan tanduk keselamatan. Zakaria tahu bahwa Kristus yang telah lahir itu akan menjadi penguasa, bukan penguasa lahiriah, bukan penguasa duniawi, tetapi ia menjadi penguasa yang penuh dengan kemuliaan secara rohani. Itulah kepercayaan Zakaria, kepercayaan Maria. Saudaraku semua yang kekasih, kita juga ditekankan dengan kelahiran Kristus. Ternyata Kristus telah menciptakan hukum yang baru. Dengan adanya Natal, Kristus menciptakan sebuah undang-undang yang baru. Undang-undang bukan berdasarkan dari dasar-dasar dunia, tetapi dari dasar ilahi, yaitu kasih Kristus. Bagian yang telah lalu dinyatakan bahwa Yesus Kristus menciptakan hukum yang baru yang berdasarkan kasih, anugerah, dan keadilan, bukan berdasarkan kekuasaan-kekuasaan lahiriah. Oleh karena itu saudaraku semua yang kekasih, mari di hari Natal ini jangan sampai ada pikiran kita mengatakan, mengapa Tuhan melupakan saya? Mengapa kehidupan saya seperti ini terus? Mengapa tidak ada perubahan? Tetapi mari kita ingat, Tuhan selalu berada dekat kita. Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan ada menyertai kita. Tuhan mengamping-ampingi kita, menyertai kita. Ia Immanuel selalu. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Segala upaya, segala jeripaya dari umatnya, Allah tidak pernah melupakan. Umatnya yang datang di gereja ini dengan tidak mudah beberapa, Allah pun juga tidak melupakan. Allah juga akan selalu menyertai. Bahkan ketika kita menjalankan kehidupan di luar sana, kita mencela diri kita sendiri. Kita sumpah dengan keadaan kita sendiri. Mengapa saya bisa seperti itu? Allah di sana pun tetap membela kita yang penuh dengan dosa itu. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia Immanuel selalu menyertai kita. Saudaraku semua yang kekasih, dalam kondisi apapun Allah sebetulnya ingin menyelamatkan jiwa kita. Mari kita rasakan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita melakukan kesalahan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, seringkali pikiran kita pun juga berperan. Karena di dalam hati ini sebenarnya ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang tidak baik. Mana yang lebih gemuk? Tergantung dari kita memberi makan yang mana. Kalau kita memberi makan serigala yang tidak baik, maka serigala yang baik di sana akan kalah. Serigala yang tidak baik adalah sifat-sifat yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Tetapi serigala yang baik di sana adalah seturut dengan kehendak Allah. Allah senantiasa mengasihi kita dan Allah pasti akan membantu menolong kita. Ketika kita tidak tahu, Allah itu pun juga akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak perlu bingung. Kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada Allah. Hari kita lihat para gembala di padang ilalang yang ditemui malaikat ketika Yesus akan lahir. Para gembala ini didatangi oleh malaikat. Dan ketika malaikat ini datang, kemuliaan Tuhan menyelimuti malaikat ini. Malaikat ini tidak bisa menggambarkan, tidak mampu untuk menggambarkan siapakah yang datang itu. Mereka hanya memiliki rasa takut, takut, dan takut. Ketika malaikat datang, mereka semua takut. Tetapi malaikat mengatakan, jangan takut, sebab aku sesungguhnya akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa semuanya. Malaikat di sana mengatakan, hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi di bedung dan terbaring dalam buah palungan. Malaikat ini pun saya yakin belum tentu tahu apa kata-kata malaikat ini. Para gembala ini pun mungkin belum tahu apa maksud dari malaikat ini. Tetapi para gembala ini percaya. Maka ia pun pergi ke Bethlehem. Meskipun ia tidak tahu maksud dari malaikat tersebut, tetapi para gembala ini menurut apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Inilah saudaraku semua yang kekasih. Para gembala ini menurut karena kemenurutannya. Para gembala ini menurut karena percaya Immanuel, Tuhan beserta kita. Demikian juga dengan keadaan umat Allah pada zaman sekarang. Allah pun juga akan selalu bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah tidak menyertai kita. Kristus memang mengutuk dosa, tetapi Kristus mengasihi orang berdosa. Meskipun Allah mengutuk dosa, tetapi Ia mengasihi umatnya yang telah melakukan dosa. Dan Allah tidak pernah melakukan permusuhan dengan manusia-manusia yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu saudaraku semua yang kekasih, mari kita menyadari akan hal ini. Kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dosa, tetapi Allah tidak pernah menolak kita. Ia tetap mengasihi kita. Hanya pikiran kita terkadang di sana seringkali tidak sesuai. Setelah kebaktian Natal itu pun seringkali pikiran kita secara tidak sadar kotor. Dalam kebaktian kita telah diberkati, dalam kebaktian kita telah dikuduskan, tetapi setelah kebaktian secara tidak sengaja kita pun juga melakukan dosa dengan omongan kita sendiri. Ya kebetulan di sana ada nasi box, kemudian bukan lauk karena lauknya beda-beda. Aduh, lauk kok kayak gini, kok lauk harus menggorok. Secara tidak langsung ini pun juga sudah tidak sesuai. Maka betapa sulitnya mempertahankan sebuah keputusan. Meskipun Allah menyertai kita, tetapi ternyata kita pun juga tidak mudah untuk hidup berada dalam sebuah keputusan. Tetapi kita bangga memiliki Allah seperti Bapa yang tidak pernah menghentak kita untuk pergi jauh, tetapi Ia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Allah bukan hanya menyertai kita, tetapi Allah menyertai gereja ini. Bukan berarti bangunannya, tetapi persekutuan kehidupan kita ini Allah senantiasa ada di dalamnya. Banyak orang yang melihat bahwa gereja itu lemah. Bahkan mereka pun juga mengatakan Yesus Tuhanmu itu lemah. Kenyataan ketika akan menghadapi salib, ia pun juga mengaduh. Ia pun juga minta pertolongan kepada Tuhan, itu berarti lemah. Tapi tahukah kita bahwa Bapaknya selalu menyertai dia? Dan akhirnya Kristus di sana membawa sebuah kemenangan. Dalam sebuah gereja sidang jemaat ini pun kehidupan kita penuh dengan kekurangan. Kehidupan kita dalam sidang jemaat itu pun kita juga banyak kecingkrangan, kekurangan. Tetapi ini bukan berarti membuat jiwa kita kendor. Kita selalu ingat Allah hadir dalam sidang jemaat ini. Allah selalu merentangkan tangannya untuk sidang jemaat ini. Dan Allah selalu memberkati sidang jemaat ini. Semua janji-janji Allah di sana akan tergenapi. Mari kita juga ingat ketika Kristus mau naik ke surga. Ia pun juga menyampaikan kepada para saudara, para murid yang lain, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah juga berjanji untuk memberikan Roh Kudus. Itu berarti sampai saat ini Roh Kudus mendampingi kita. Kita buka hati lebar-lebar agar hati kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita izinkan dengan sekuat, kita izinkan dengan tangan terbuka agar Roh Kudus ini mengemudikan hati kita.
Biarlah jangan sampai pikiran manusiawi kita atau roh dari Bapa yang mengemudikan kehidupan ini, tetapi kita serahkan semuanya kepada Roh Kudus. Ketika ada perkara-perkara dalam kehidupan kita yang tidak membangun, kita berusaha untuk menyingkirkannya. Tetapi yang ada dalam hati kita adalah biarlah semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus, karena kita memiliki keyakinan Allah hadir dalam hati kita, Allah menyertai kita, dan sampai kapanpun Allah juga akan tetap menyertai kita. Semoga saudaraku semua yang kekasih, dari dampak Natal ini pun kita juga makin mengerti dan mengakui bahwa Kristus ternyata mencintai kita. Allah melalui Kristus, Dia ingin menyelamatkan kita semua. Dari penyertaannya, mari kita rasakan penyertaannya. Biarlah bersama-sama kita diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan Sang Anak Domba, di mana kita bisa tinggal untuk merasakan kemuliaannya yang tanpa batas. Semoga demikian kita bersama. Amin. Amin. Saudaraku semua yang kasih, Pastor Trianto saya mohon untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita pujikan bersama pujian nomor 20 bait yang pertama. Saudara-saudari yang kekasih, sebagaimana pujian yang baru saja bersama-sama kita menyatakan hari ini telah tiba dirayakan seluruh dunia. Di depan telah dinyatakan kepada kita bagaimanakah pada saat ini, pada hari ini seluruh umat Kristen merayakan akan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap umat Kristen menyambut Natal dengan penuh sukacita, di mana Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Allah Putra telah menjelma menjadi manusia. Allah telah menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan. Allah menyatakan akan kasih-Nya untuk memberikan jalan bagi umat manusia untuk memperoleh akan kehidupan yang kekal. Umat Kristen bersukacita karena telah memberi, karena telah menerima, karena telah diberi kasih di dalam Allah. Kasih yang telah diberi oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan hal ini senantiasa selalu bergema di setiap kita merayakan akan Natal, di setiap kita merayakan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang kasih, biarlah tidak hanya berhenti di titik ini. Karena Natal bukan hanya tentang menerima, tetapi lebih daripada itu pun juga tentang memberi. Ya benar, kita telah menerima akan kasih dari Allah. Tetapi kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai anak-anak Allah, di sini pun juga memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat memberikan apa yang telah kita terima dari Allah kepada orang lain, kepada sesama kita. Jadi kita pun juga tidak hanya menerima dari Allah, tetapi kita pun juga ingin dapat memberi kepada sesama kita, kepada orang lain, agar mereka pun juga dapat merasakan akan kasih Allah kepada setiap umat manusia. Allah mengasihi setiap umat manusia, bahkan dinyatakan tadi juga di depan, walaupun Allah mengutuk dosa, tetapi Allah di sana senantiasa mengasihi orang berdosa. Itu berarti juga musuh-musuh sesama kita. Bahkan di sini
kita pun juga ingin dapat memandang kepada teladan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat di puncak kesengsaraannya. Tuhan kita Yesus Kristus pun menyatakan akan kasih-Nya. Dapat kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat ke-34. Di situ dinyatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ini sebagai manusia sejati tidak menghalangi untuk dapat merasakan akan kasih Allah. Tuhan kita Yesus Kristus memanglah Allah yang sejati, tetapi Ia pun juga manusia yang sejati. Allah yang telah menjelma di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang sengsara, mati di kayu salib, Ia pun juga dapat merasakan akan kasih Allah. Bahkan sebelum di dalam puncak kesengsaraannya, Tuhan kita Yesus Kristus pun juga menyerahkan akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai manusia sejati pada saat Tuhan kita Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani yang memohon kepada Allah agar cawan ini berlalu, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa biarlah kehendak Allah yang terjadi. Saudara-saudari yang kekasih, sebagaimana kita ingin mencontoh akan apa yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Ia yang merasakan kasih Allah, dan juga Tuhan kita Yesus Kristus pun tidak menghalangi untuk Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia, terlebih pada orang-orang pada masa itu yang telah menyiksa Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus, yang menghina, bahkan yang menyatakan salibkan Dia. Ia menyatakan kasih kepada mereka semua. Dan ajaran Tuhan Yesus Kristus pun ingin dapat kita lakukan, ingin dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Marilah momentum Natal ini menjadi saat kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita, bahkan kepada mereka yang menolak kita, lebih-lebih bagi mereka yang memusuhi kita. Nyatakan di dalam nas kepada kita semua bahwa Allah adalah kasih. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dengan demikian kasih senantiasa menyertai kita, bahkan juga di dalam kesesakan-kesesakan, di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan bagi setiap ciptaan Allah, Allah pun juga menyatakan kasih-Nya. Biarlah damai sejahtera Natal yang kita alami pada saat ini pun juga dapat ternyata bagi seluruh umat, bagi seluruh ciptaan Allah. Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya bagi umat Kristen, bukan hanya bagi umat kerasulan baru. Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi seluruh ciptaan Tuhan. Natal adalah perayaan kasih Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Kasih Allah ternyata di dalam penyertaannya bagi kita semua. Amin. Amin. Kristen kita menyatakan bahwa Natal bukan hanya sekadar menerima, tetapi Natal juga bersikap memberi. Ini juga kita meneladani dari sikap Maria. Ketika Maria menerima anugerah yang demikian besar, dia akan melahirkan seorang anak yang dicampuri Roh Kudus. Maria di sana bukan hanya sekadar menerima, tetapi ia pun juga akan memberikan tanggung jawabnya kepada Allah. Jika kita menjadi Maria, sulit rasanya. Maria harus mempertanggungjawabkan jawaban dianya.
Ia menyatakan kepada orang-orang, menjelaskan kepada orang-orang, mengapa kamu hamil. Ia menjelaskan kepada tunangannya, ia menjelaskan kepada keluarganya, ia menjelaskan kepada masyarakat mengapa ia tiba-tiba hamil. Itulah bentuk tanggung jawab Maria untuk memberi kepada Allah. Saudaraku semua yang terkasih, saat Tuhan kita Yesus Kristus lahir, ada sebuah peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kita bersama bagaimana kita yang hidup pada zaman sekarang ini harus menyambut Kristus yang telah lahir itu. Bagaimanakah tindakan kita untuk menyambut Sang Immanuel yang selalu menyertai tersebut? Semua orang memang berdosa, dan setiap orang yang berdosa ia akan kehilangan kemuliaannya dari Allah. Tetapi begitu besar kasih Allah, sehingga Allah ini mengembalikan kemuliaan tersebut untuk manusia. Dan berkat bukan hanya sekedar kelahiran Kristus, tetapi berkat kematian Kristus untuk manusia. Kristus yang telah mati oleh karena mandi darah, penyakit kita yang harusnya kita tanggung di sana ditanggung oleh Kristus. Penderitaan yang harusnya kita lakukan, kita alami, penderitaan yang harusnya kita tanggung, di sana telah dipikul oleh Kristus. Oleh karena bilur-bilur Kristus, kita semua bisa meraih sebuah keselamatan dan disembuhkan dari kondisi dosa. Sampai pada puncak kebaktian, Allah juga tidak hanya sekedar memberikan makan rohani untuk kita, tapi ia juga akan menyalurkan bilur-bilurnya, berkat pengampunan, agar kita berada dalam sebuah kekudusan. Ini tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi orang harus betul-betul tulus di dalam menerimanya. Setiap sakit hati kita pun harus berani untuk melupakan. Setiap kita ingat pada orang lain yang menyakiti kita, kita pun harus mengampuni. Tanpa itu semua kita pun juga tidak akan diampuni. Oleh karena itu kita pun juga tidak ingin ditinggalkan oleh Allah di dalam sebuah penerimaan pertobatan ini. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Allah. Kita ingin menggunakan kesempatan dan tidak mengalami ketertinggalan. Sebelum kita menerima kemurahan yang besar ini, mari kita pujikan bersama pujian nomor 71 bait yang pertama. Ujian nomor 71 bait yang pertama. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
bebaskanlah kami dari si jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku, Rasul, kukabarkan kepadamu kabar gembira. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dosa-dosamu diampuni, dan damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu. Amin. Amin. Bapa yang makasih, terima kasih atas kemurahan-Mu yang menakjubkan. Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau juga tidak pernah mengingat berapa kali kami telah melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Engkau sungguh mulia, kasih-Mu sungguh kudus dan nyata. Persembahan dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di Bukit Golgota kala itu untuk mewujudkan keselamatan orang banyak. Sampai pada perayaan kebaktian Natal 2024 ini, jasa-jasa serta kemuliaannya masih tetap dapat kami rasakan. Bahkan boleh karena persembahan sekali yang agung tersebut, Engkau izinkan kami untuk ikut ambil bagian dalam setiap kali perayaan perjamuan kudus yang akan menjadikan jiwa kami tetap hidup di dalam persekutuan-Mu yang kudus. Berikan tenaga bagi kami yang penuh berkat, tenaga yang penuh kuasa ilahi untuk mengikut jejak para rasul yang menuntun kami, yang menghiasi jiwa kami. Biarlah kami dapat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga penuh dengan kelayak kami. Dengan sangat Bapa, kami pun sudah mohon saat ini, patutkanlah hati dan jiwa kami untuk bisa meraih sakramen perjamuan kudus penuh dengan kepatutan. Amin. Amin. Ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kusucikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dan kutaruhkan di atasnya kurban Tuhan Yesus Kristus yang tunggal, berlaku selama-lamanya. Karena Tuhan mengambil roti dan anggur, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Makanlah dan minumlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Amin. Amin. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Amin. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Amin. Tubuh dan darah Yesus tetap bersama. Tubuh dan darah Yesus bukan seorang diaken. Tubuh dan darah Yesus bukan selama perayaan perjamuan kudus kita pujikan bersama pujian yang telah disiapkan 150. Kini
Tuhan mengundangmu ke perjamuan.
Bapa yang makasih, Allah yang maha baik, sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau, yang tidak hanya melihat keadaan kehidupan kami, tapi Engkau mencukupi kebutuhan kami lebih dari yang mampu kami mengerti. Kebutuhan kekekalan kehidupan jiwa kami, sungguh kami memiliki kebutaan akan hal itu. Hanya sepersekian dari yang mampu kami tangkap. Tetapi Bapa, lihatlah, kami memiliki sifat kemenurutan. Kiranya berikan tenaga, biarlah sifat-sifat ilahi pun juga dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kini Bapa, kami telah selesai. Kami akan meninggalkan tempat ini. Namun Bapa, sidang ini pun setelah kebaktian juga akan mengadakan sedikit puji-pujian untuk keluaran nama-Mu. Kiranya berikan tenaga bagi yang mempersiapkan semuanya. Biarlah semua yang terjadi untuk keluaran nama-Mu. Dan setelah selesai nanti, kiranya Engkau alirkan damai sejahtera untuk kami bersama. Damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa kami butuhkan. Jika Engkau izinkan, gunakanlah kami semua sebagai alat-Mu untuk bekerja di dalam menyebarkan Injil kebenaran melalui sikap dan tutur kata kami. Biarlah apapun yang terjadi senantiasa menjadi perkenan hati-Mu saja. Biarlah pekerjaan-Mu pun juga cepat terselesaikan. Akhirnya Engkau segera mengutus putra-Mu untuk menjemput kami sebagai milik-Mu yang abadi. Kehidupan kami sepenuhnya kami hidup di dalam persekutuan-Mu. Jika Engkau mengendaki kami harus mengalami kematian jasmani, biarlah jiwa kami tetap berada di dalam persekutuan-Mu yang kudus. Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Engkau, namun karena keterbatasan pikiran kami hanya mohon pada saat kedatangan putra-Mu nanti, jangan sampai di antara kami mengalami ketertinggalan. Berilah lebih dari apa yang mampu kami mohon. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu berdasarkan kehendak Kristus, Juru Selamat kami yang pasti akan datang. Amin. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.